Oke anak-anak. Jadi, melalui model ini, Bapak harap kalian bisa mencapai berbagai hal melalui modul ini. Di antaranya yakni memahami konsep-konsep dasar manusia, ruang, waktu, diakronis, kronologis, maupun sinkronis, guna sejarah, sejarah dan teori sosial, metode penelitian sejarah, serta sejarah lokal, baik secara mandiri maupun dibimbing dan berkelompok. Berbagai hal bisa kamu lakukan, baik literasi maupun diskusi dengan teman-teman maupun dengan guru. Materi yang akan dipelajari dan akan dikaji ialah mengenai strategi perlawanan Jepang pada masa pendudukan Jepang. Setelah mengetahui capaian pembelajaran, Bapak akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan dari pembelajaran dengan materi ini ialah agar peserta didik dapat dan mampu menjelaskan mengenai latar belakang dan kebijakan Jepang di Indonesia yang memicu berbagai macam bentuk perlawanan. Terus kemudian dapat mengidentifikasi tokoh, organisasi, dan daerah yang terlibat dalam perlawanan terhadap Jepang. Yang ketiga, dapat menganalisis strategi fisik dan non-fisik yang digunakan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan Jepang. Terus yang selanjutnya, dapat membandingkan semangat perjuangan masa lalu dengan tantangan masa kini dalam mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Ya, setelah kalian mengetahui mengenai capaian dan tujuan pembelajaran dengan tema strategi perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang ini, Bapak akan memberikan sebuah gambaran mengenai pematerian pada kali ini gitu ya. Yang dimana sebelum kita mengetahui mengenai strategi, tentunya kita harus mengetahui dulu gitu sebab kenapa terjadinya perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang gitu. Yang dimana seperti yang kita tahu gitu bahwasanya pendudukan Jepang ini berlangsung sekitar dari tahun 1942 sampai 1945, berarti sekitar 3,5 tahunan lah ya. Nah, jadi selama itu gitu, Jepang memberikan berbagai dampak gitu dalam setiap aspek kehidupannya, mulai dari dampak sosial, dampak budaya, dampak pendidikan, dampak militer, dan dampak lainnya gitu ya. Seperti yang kita tahu gitu bahwasanya dalam dampak sosial terjadinya suatu praktik yang dimana praktik Romusa gitu ya, yaitu mempekerjakan rakyat Indonesia untuk kepentingan perang dan berbagai pembangunan lainnya gitu lah ya. Ini mirip-mirip dengan praktik yang pada masa Belanda gitu. Terus yang selanjutnya ada Jugunianpu, yang dimana praktik Jugunianpu ini adalah mempekerjakan wanita untuk memenuhi hasrat dalam tanda kutip hasrat tentara-tentara Jepang pada saat itu gitu. Terus yang selanjutnya dalam bidang pendidikan terdapat suatu dampak gitu ya, yang dimana pendidikan pada saat itu dikhususkan atau dialokasikan untuk kepentingan perang. Para siswa dilatih untuk tegas, dilatih kemiliteran dan yang lainnya gitu. Selain itu juga dalam pendidikan Jepang ini terdapat dampak yang positif gitu dalam pendidikan, yang dimana terjadi suatu evolusi dalam pendidikan, yang dimana pada saat sebelum pendudukan Jepang kan tidak ada tingkatan gitu dalam pendidikan. Nah, pada saat pendudukan Jepang dimulailah istilah tingkatan gitu dalam pendidikan yang disesuaikan dengan kurikulum di Jepang, yang dimana terdapat SD, SMP, dan SMA atau dasar, menengah, dan menengah akhir gitu lah ya. Nah, terus selanjutnya dalam bidang budaya gitu. Dalam bidang budaya terdampak gitu berbagai macam gitu budaya. Dan yang salah satunya bisa dilihat melalui surat kabar gitu lah. Dan surat kabar Jawa Baru gitu lah ya. Dalam surat kabar Jawa Baru itu dilihat gitu bahwasanya orang-orang Indonesia gitu mulai melakukan propaganda melalui budaya gitu. Tapi secara sembunyi-sembunyi gitu, secara pesan tersirat gitu dalam budaya ini. Terus selanjutnya dalam bidang militer tentunya orang-orang Indonesia ini dilatih untuk kepentingan militer dengan adanya organisasi-organisasi seperti Pembela Tanah Air atau PETA, Keibodan, Senendan, Heiho, dan yang lain-lainnya gitulah ya. Nah, pembentukan organisasi ini tidak semerta-merta
untuk kedaulatan negara pada saat itu. Tetapi pembentukan organisasi semi militer ini tuh dilakukan untuk memasok tenaga perang atau untuk kepentingan perang Jepang di Asia Pasifik gitu. Nah, setelah mengetahui berbagai dampak yang diketahui gitu, bahwasanya dapat dilihat gitu bahwasanya rakyat Indonesia pada saat itu tidak semerta-merta puas atau menerima dari pendudukan Jepang ini. Rakyat Indonesia mulai menyadari gitu bahwasanya yang pada awalnya Jepang mengklaim dirinya sebagai 3A gitu, 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan yang lainnya gitu lah ya. Nah, rakyat Indonesia mulai menyadari gitu bahwasanya sebagai saudara tua ini tuh bukan sebagai saudara tua lagi gitu. Rakyat Indonesia mulai menyadari bahwasanya Jepang mulai mengeksploitasi rakyat Indonesia dalam berbagai bidang. Nah, dengan adanya kesadaran yang kolektif itu, rakyat Indonesia mulai menyadari dan mulai melakukan berbagai bentuk macam perlawanan-perlawanan. Seperti yang kita tahu, bahwasanya perlawanan-perlawanan itu muncul dari kesadaran kolektif itu, dan perlawanan-perlawanan itu terdapat tiga macamnya. Ada perlawanan fisik atau perlawanan secara perang lah ya istilahnya, dan yang kedua ada perlawanan secara diplomasi, perlawanan dengan melakukan kerjasama gitu ya, dan yang ketiga ada pembentukan BPUPKI, yang dimana dengan pembentukan BPUPKI ini mempersiapkan gitu untuk ke jenjang selanjutnya dalam istilahnya atau ke dalam proses kemerdekaan gitu, untuk persiapan lah ya kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, dalam perlawanan seperti yang kita tahu gitu bahwasanya perlawanan meletus di berbagai daerah, mulai dari perlawanan di Blitar yang dipimpin oleh Suprijadi, yang dimana Suprijadi ini tuh memimpin dikarenakan ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyatnya. Meskipun Suprijadi ini merupakan suatu anggota PETA, tetapi dia menyadari gitu bahwasanya rakyatnya menderita gitu, dan dia dalam hati kecil idealisnya gitu ya, dia merasa gitu bahwasanya harus ini dilakukan suatu revolusi atau perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Kemudian meletuslah itu perlawanan. Terus yang selanjutnya ada perlawanan di Tasikmalaya, yang dimana dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Itu tuh merupakan suatu perlawanan dikarenakan ketidakadilan juga. Namun dalam ketidakadilan ini tuh terdapat juga unsur-unsur agama gitu, dikarenakan pada saat itu kan terdapat suatu praktik yang dinamakan seikere, menghadap kepada kaisar gitu atau menghormat. Nah, itu tuh merupakan suatu praktik yang dimana menurut orang Muslim pada saat itu tidak toleransi gitu terhadap masyarakat Muslim gitu, dan mencelakai nilai-nilai norma Muslim pada saat itu gitu. Jadi pada saat itu Kiai Zainal Mustafa melakukan suatu perlawanan terhadap Jepang untuk agar praktik tersebut tidak dilakukan lagi oleh masyarakat sekitar gitu. Nah, terus selanjutnya perlawanan itu tuh dan ada banyak lagi perlawanan-perlawanan yang terjadi di Indonesia gitu pada saat masa pendudukan Jepang. Terus yang selanjutnya ada masa pembentuk kerjasama gitu lah ya, yang dimana kerjasama ini tuh dilakukan oleh para yang pejuang lah ya dalam secara diplomasi gitu lah ya. Nah, mereka melakukan diplomasi agar pertumpahan darah tidak terjadi seperti Soekarno, Soeharto, dan para pemimpin negara yang lainnya. Terus saja ada pembentukan BPUPKI, yang dimana pembentukan BPUPKI ini tuh cikal bakal dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, mungkin segitu aja pematerian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.